Baik, kita akan demonstrasikan ya, kita akan praktekkan secara live bagaimana membuat aplikasi dasar ya, aplikasi dasar operasi-operasi stack ya menggunakan bahasa Java. Dengan struktur data yang kita pakai rencananya adalah single linked list ya, single linked list. Untuk yang double linked list nanti bisa dicek di channel YouTube saya untuk yang menggunakan double linked list ya. Jadi yang double linked list sudah kita bahas kemarin di kelas D. Yang hari ini kita coba implementasikan stack menggunakan single linked list ya, single linked list. Oke, pertama kita buat package-nya dulu. Kita buat package-nya dulu. Misalnya kita beri nama package tumpukan. Ya, masih kosong. Kita isi kelas-kelas penyusunnya ya. Jadi nanti ada setidaknya hampir sama dengan linked list ya, hampir sama dengan linked list, single linked list ya. Ada 3 komponen kelas, yaitu kelas, kalau di linked list nanti kita sebutnya kelas simpul ya, kelas node, kemudian kelas single linked list, dan terakhir nanti kelas aplikasinya ya. Jadi itu kalau linked list general ya. Kalau sudah menjadi stack, nanti kita buat rencananya di sini nanti ada kelas namanya elemen misalnya ya. Jadi kita sebut elemen sebagai pengganti dari simpul atau node begitu. Kemudian kita buat kelas baru lagi nanti namanya stack ya. Kita buat kelas stack. Kemudian terakhir nanti kita buat kelas aplikasi ya, kelas aplikasi stack. Jadi 3 kelas yang rencananya kita akan buat di sini. Pertama kita buat kelas simpulnya ya, karena ini kita bicara linked list ya, dengan nama elemen ya. Misalnya kita bahasakan, kita sebut dengan kelas elemen. Kelas elemen ini mewakili kelas node ya, jadi perannya nanti sama dengan kelas node ya, atau kelas simpul ya, perannya sama, hanya beda nama saja ya, hanya beda nama saja. Oke, komponennya misalnya kita akan membuat skenario untuk menampung data-data berupa nama barang ya. String nama ya. Nama barang maksudnya ya. Kemudian karena ini single linked list berarti ada tautan, ada link ya. Ada pointer yang berupa nama kelas itu sendiri ya. Jadi elemen next ya, misalnya begitu ya. Kemudian kita buat konstruktornya, kita buat inputan berupa argumen parameter string, kemudian namanya kita isi dengan n. Kita beri notifikasi. Ya, misalnya begini. Kemudian kita tambahkan satu getter ya, satu getter. Untuk menyederhanakan saja, kita batasi satu getter. Yaitu untuk get nama ya, public string get nama. Ya, perintahnya return nama. Ya. Nanti kita panggil di kelas tumpukan ya, kelas tag-nya. Baik, ini kelas elemen, kita cukupkan ini saja ya, sederhana dulu. Jadi menyimpan nama, kemudian dia karena linked list, karena single linked list, dia punya tautan next ya, link next dengan tipe yang sama dengan tipe atau nama kelasnya si elemen. Oke, kemudian kita lanjutkan membuat
kelas baru untuk tumpukannya ya. Kita beri nama tumpukan. Ya, ini adalah link listnya ya. Ini adalah link listnya. Link listnya, single link listnya kita beri nama tumpukan. Kalau di dalam single link list kita biasa membuat dengan nama head dan tail ya. Maka di tumpukan ini kita ganti namanya dengan top dan bottom ya. Ya, hanya beda istilah saja, fungsinya sama ya. Top ini mewakili head ya, posisi simpul ya, posisi elemen yang paling atas, paling depan. Kemudian tail untuk menyimpan posisi yang paling bawah ya, posisi yang paling bawah. Kemudian bisa kita tambahkan jumlah ya. Tadi kan ada metode size misalnya. Ini berarti kita bisa return kan nanti jumlah. Kemudian kita siapkan juga konstruktor. Ya. Misalnya kita pilih yang tidak pakai argumen tanpa parameter. Top sama dengan bottom sama dengan 0. Ya. Misalnya ya. Kemudian jumlah bisa dengan 0 untuk mengawali. Kemudian kita beri notif objek tumpukan dibuat ya. Oke, baik, ini konstruktornya. Kemudian kita lanjut ke operasi-operasi dasar dari stack yaitu push dan pop ya. Kemudian nanti untuk mencetak kita buat metode print ya. Oke, kita buat dulu yang push ya. Dia void ya, karena tidak menghasilkan apapun. Tapi dia butuh argumen ya. Dia butuh argumen. Argumennya apa? Parameternya apa? Parameternya adalah simpulnya ya. Elemennya tadi. Sebagai argumen yang akan dikirimkan ya ke dalam metode push ya. Oke, ya ini kita perlu checking. Ada beberapa kondisi ketika melakukan operasi push. Yang pertama, apakah topnya itu sama dengan 0. Nah, ini kondisi pertama. Artinya apa? Artinya stack masih dalam kondisi kosong. Apakah stack dalam kondisi kosong? Kalau iya, ya kalau benar, maka efeknya adalah posisinya top sama dengan posisinya bottom sama dengan posisinya baru. Jadi ini elemen baru ya, itu akan dikopikan ke bottom dan juga akan dikopikan ke top. Kenapa? Ya, karena if topnya sama dengan 0. Ya, karena stacknya atau tumpukannya itu masih kosong. Otomatis item baru atau elemen baru itu akan menjadi bagian top dan juga menjadi bagian bottom dari stack. Maksudnya seperti itu. Else jika tidak, artinya apa? Artinya tumpukan sudah berisi, sudah ada isinya. Ya, ini maksudnya. Jadi kalau yang atas itu tumpukan masih kosong, kalau else berarti sudah ada isinya. Kalau sudah ada isinya, maka bagaimana prosesnya? Maka elemen baru yang masuk itu akan menjadi posisi top yang baru. Ya. Singkatnya begitu. Jadi dalam singling list nanti elemen yang baru datang itu akan otomatis menjadi top yang baru. Bagaimana prosesnya? Bagaimana perintahnya? Kita tambahkan ya script seperti ini. Kita sambung dulu. Next-nya baru dengan posisi top. Ya. Jadi bayangkan nanti simbol baru, elemen baru itu akan berada di sebelah kiri dari top, ya, sebelah kiri. Kemudian next-nya, ya, kita bicara alirannya ke kanan ya. Maka next-nya baru ini akan kita sambungkan ke posisi top yang sudah ada.
Ya, setelah tersambung, ya setelah dua elemen ini tersambung, maka posisi top ini akan kita geser ke depan, ke baru. Maka perintahnya menjadi top sama dengan baru. Ya. Jadi seperti ini perintahnya untuk menambah elemen ketika stack, ketika tumpukan sudah ada isinya. Jadi next-nya baru kita arahkan ke top, kemudian top-nya kita geser. Di top-nya kita geser, kita pindah dari posisi top yang lama ke posisi top yang baru. Oke. Kemudian kita beri notif, misalnya south push sukses. Oke, misalnya. Baik, ini untuk push. Kemudian kita buat yang pop, ya. String pop. Ya. Berbeda dengan push, ya. Kalau push dia tidak ada kembalian, ya, void sifatnya. Kemudian punya argumen, tapi kalau pop kebalikannya. Ya, karena pop itu mengeluarkan sesuatu, dia harus punya tipe data. Bisa string seperti ini, karena nama ya, jadi yang kita keluarkan nama, atau bisa juga kita ganti elemen, ya, seperti ini. Jadi yang dikeluarkan nanti berupa objek dari kelas C-element. Ya, bisa dibuat seperti ini. Tidak perlu ada argumen ya. Kenapa? Karena otomatis yang dikeluarkan nanti adalah posisi yang paling atas. Ya. Tidak perlu ada argumen. Oke, baik. Kita buat beberapa kondisi ketika dilakukan perintah pop. Pertama, ketika topnya sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau topnya sama dengan 0? Artinya stacknya kosong, ya sudah. Kita buat keterangan. Tumpukan kosong. Ya. Kemudian return-nya, apa yang dikembalikan? Ya 0 ya. Return-nya 0. Oke. Kemudian ada kemungkinan lagi yang lain. Ya. Misalnya tinggal satu. Ya. Yaitu jika next-nya top itu 0. Ya, ya jadi jika next-nya top sama dengan 0, itu artinya stack-nya tinggal satu. Elemennya tinggal satu. Isi dari stack-nya, isi dari tumpukannya hanya satu. Apa jadinya kalau satu-satunya barang itu dikeluarkan? Ya, satu-satunya barang itu dikeluarkan. Maka perintahnya ya, top sama dengan bottom ya sama dengan 0. Ya, artinya ya sudah kosong semua. Topnya 0, bottomnya juga 0. Bottomnya juga 0. Oke. Sebelum dinulkan, ya karena data harus dikembalikan. Ya, karena elemennya ada, dan itu nanti harus dikirimkan ulang. Kita buat variabel temporary ya, yang menyimpan top. Ya. DC elemen T itu diisi dengan top dulu, diamankan dulu topnya sebelum dinulkan. Ya. Kemudian setelah selesai di returnkan T. Ya. Returnkan T. Ya. Bisa kita tambahkan notif ya. Push pop. Oke. Ya. Ya. Kemudian terakhir, ya, kondisi terakhir. Kondisi terakhir. Jadi kalau kondisi terakhir berarti tumpukan lebih dari satu ya elemen. Ya, isinya tumpukan. Ya.
ditemukan lebih dari satu elemen. Ya bisa 2, 3, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Kalau lebih dari satu berarti posisi top akan bergeser. Ya. Yang semula di sebelah kiri, ya maka ketika topnya nanti akan dikeluarkan, dia harus digeser ke setelahnya. Ya. Satu step setelahnya. Maka kita buat ya, temporary juga untuk menyimpan top next-nya. Ya. Ini kita amankan dulu, ya posisi top next-nya kita amankan. Karena apa? Karena topnya akan dikeluarkan. Ya. Di next-nya kita amankan dulu sebagai kandidat top berikutnya atau top yang baru. Kemudian ini nanti akan di-return kan. T.next kemudian kita kirimkan nanti ya, kita kirimkan posisi topnya ya. Kita akan geser topnya ke ya, kita simpan dulu posisi top, kemudian top kita isi dengan top.next. Ya. Di topnya kita geser, kemudian kita returnkan yang T nanti ya. Return T. Ya. Untuk notif kita bisa tambahkan pesan pop, oke. Ya. Ya. Jadi ini bisa untuk memastikan bisa juga ditambahkan ya, ditambahkan perintah misalnya t.next ya. T.next itu dinulkan untuk memastikan bahwasanya T yang di-returnkan nanti sudah tidak terhubung dengan elemen-elemen yang lain. Jadi memastikan bahwasanya sudah diputus ya tautan atau link dengan elemen-elemen yang lain. Oke, baik, ini operasi untuk pop ya. Pop. Oke, terakhir kita buat metode untuk mencetak isi stack ya. Isi stack, kita cetak ke samping saja. Kita loop C elemen temporary, kita mulai dari posisi top ya. Kemudian pengecekannya T selama tidak sama dengan ya, selama T tidak sama dengan 0. Kemudian kita geser ya. T-nya diisi dengan T next. Jadi mulai dari posisi top, kemudian geser ke kanan sampai dengan ketemu
0 ya. Kita cetak isinya ya. Kita panggil T get nama, kemudian kita beri jarak dengan spasi. Jangan lupa menambahkan print line di bawahnya looping supaya tidak tersambung dengan teks yang muncul berikutnya. Baik, ini 3 metode utama sudah kita buat, ya, mulai dari push, pop, kemudian print. Sekarang kita buat kelas aplikasinya ya. Kita buat kelas aplikasinya. New Java class app tumpukan. Ya, di sini kita buat main programnya. Nah, kita buat main programnya. Karena nanti kita buat input, kita tambahkan import Java util kemudian scanner ya. Kita akan pakai scanner. Kita buat mainnya, kemudian kita buat scannernya as new scanner. Ya. Kemudian kita buat objeknya dari kelas tumpukan ya. C tumpukan stack ya. New C tumpukan. Oke, kemudian karena nanti ada pilihan menu, kita buat pilihan, kita inisialisasi dengan 0. Kemudian kita buat perulangan utamanya. Ya. Kita pakai do while saja. Tadi ada 3 metode, 3 operasi, berarti ada 3 pilihan menu. Maka untuk berhenti berarti adalah pilihan yang keempat. Ya. Jadi ulangi selama tidak memilih 4. Ya. Oke, kita buat daftar menunya. Menu stack ya. Oke, kita buat pilihan pertama adalah push. Kemudian pilihan kedua adalah pop. Kemudian pilihan ketiga adalah print. Untuk mencetak menampilkan isi stack. Terakhir kita buat pilihan. Pilih mana? Oh, maaf, kurang 1 ya. Exit-nya. Exit. Kemudian pilih, kita panggilkan next in-nya. Ya, setelah dimasukkan oleh user, kita switch pilihnya. Ya, ada 4 pilihan. Ya. Oke, 1. Break-nya. Ya, untuk mempercepat kita kopas saja. Ini case 1 kita ganti dengan case 2, case 3, case 4. Case 4-nya warna exit ya. Terima kasih misalnya ya. Kemudian case 3-nya, case print, kita tinggal panggil ya. Tadi kita sudah buat objeknya stack, kita panggil metode print, stack.print. Sedangkan pop ya, karena pop punya return ya, punya return value yaitu berupa elemen, kita harus sediakan tampungan objek C elemen T ya, sini adalah stack panggil metode pop ya. Stack
pop ditampung di objek T, ya, temporary. Kemudian bisa kita cek ya, jika T-nya sama dengan 0, ya, karena ada kemungkinan stack-nya kosong. Ya, south kosong. Else kita tampilkan di sini adalah P get nama. Ya. Ditampilkan namanya nanti. Kita tambahkan misalnya keluar. Ya. Ya, jadi nanti muncul teks nama barang keluar. Ya. Kalau tidak, kosong. Ya. Kemudian untuk Q1-nya, push, berarti memasukkan data, berarti butuh input dulu nama barangnya. Print, masukkan nama barang. Ya. Kemudian namanya string ya, n s dot next ya. Kita input dulu nama barangnya n. Kemudian kita buat objek baru dari kelas elemen. Ya. Sebut aja B ya. Ini new C elemen dengan argumen n ya. Jadi n-nya kita masukkan sebagai argumen. Setelah itu baru bisa kita panggil ya, kita panggil metode push ya. Kita panggil metode push dengan argumen objek B nantinya. Ya, jadi tahapannya seperti itu, kita masukkan namanya dulu, kemudian kita buat objeknya dari kelas elemen, baru setelah itu kita bisa panggil metode push. Ya. Metode push. Ya, otomatis oleh netbin diarahkan ke argumennya B. Ya, seperti itu. Baik, ini script ya, source code untuk aplikasi dasar stack kita sudah lengkap. Ada push, pop, kemudian print. Ya, kita bisa coba sekarang untuk running. Apakah sudah bisa sesuai dengan yang kita harapkan, luaran tampilannya. Oke, temukan created, menu stack, push, pop, print, exit. Kita pilih menu push, masukkan nama barang, misalnya sandal. Oke, masuk ke dalam stack, kita cek dengan memanggil menu print. Ya, isi stacknya sandal. Kemudian kita push lagi, nama barangnya tas misalnya. Kita tampilkan lagi isi stacknya. Ya, tas ada di sebelah kirinya sandal ya, karena posisi depan itu kita samakan persepsinya di sebelah kiri ya. Jadi item baru, elemen baru selalu nanti di sebelah kiri. Ya. Tas ada di sebelah kirinya sandal. Kemudian kita push lagi, nama barangnya sepatu misalnya. Ya. Kita cek tampilkan, ya sepatu ada di depannya tas. Ya. Jadi item baru, elemen baru selalu di sebelah kiri di posisi top. Jadi topnya kita samakan persepsinya berada di sebelah kiri. Ya. Kemudian kita coba metode pop ya. Kita pop, ya sepatu keluar dari stack. Ya. Kita cek apakah benar. Ya, isi stack tinggal tas dan sandal. Ya, tinggal tas dan sandal. Sepatunya sudah tidak ada. Kita pop lagi. Ya, tasnya keluar dari stack. Kita cek, kita tampilkan.
Ya, isi stack tinggal sandal. Kemudian kita coba pop lagi, ya. Sandalnya keluar. Kita cek, kita print. Nah, isi stacknya kosong ya, nggak ada isinya. Kita tambah lagi, push lagi, masukkan nama barang, misalnya topi. Pushnya oke, kita cek print. Ya. Isi stack sekarang ada topi. Ya. Baik, saya kira skenario-nya sudah berhasil semuanya, baik push maupun pop. Ya. Kita bisa pilih exit-nya. Ya. Program selesai. Baik, saya kira itu demo pembuatan program untuk aplikasi stack ya, dengan operasi-operasi dasarnya, operasi push dan pop yang utama ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan operasi print untuk mencetak isi stack. Bisa ditambahkan dengan metode-metode yang lain tadi ya, ada pick, ada size, itu bisa ditambahkan untuk melengkapi kelas tumpukan yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini nanti bisa ditambahkan metode pick, metode size, itu bisa dituliskan di bagian kelas tumpukan. Baik, saya kira sampai di sini untuk penjelasan tentang stack. Setelah ini nanti silakan dicoba ya, silakan dicoba latihan-latihan yang ada di e-learning ilmu ya, e-learning ilmu. Oke.